dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading yang saat ini sedang monitor chart dan mungkin mencari peluang-peluangnya meskipun masih pagi, namun demikian ada banyak di antara kita yang sudah mulai start dan melihat kondisi market untuk nanti menemukan peluang-peluang yang ada di sana. Pagi ini kita akan mencoba untuk memberikan potensi-potensi yang ada, memberikan eh, gambaran analisis tentang peluang-peluang yang ada di XAU hari ini, hari Rabu 8 Agustus, 4 Agustus 2021 jam 7.30-an waktu Indonesia Barat. Sebelum kita analisis, saya coba untuk review yang kemarin yang kita sudah sampaikan kemarin, yang hari Selasa kemarin kita sampaikan bahwa potensi peluang masih akan didominasi oleh seller, namun demikian pasti akan ada penolakan, ada perlawanan dari buyer, ada tekanan buyer. Perhatikan meskipun hanya harganya bergerak tidak terlalu jauh, ya awalnya ada pergerakan seller yang cukup kuat, ya meskipun di sana terhenti di area level psikologi. Kemudian perhatikan ada perlawanan, ada tekanan dari buyer ke atas. Kemudian perhatikan juga setelah ditekan buyer, seller ini mencoba untuk mengembalikan, sehingga semuanya ditahan di sini sebagai level psikologi yang terdekatnya. Bahkan sampai terakhir pun ditutup dalam kondisi yang seperti ini. Ya, hampir bisa dipastikan kalau kondisi-kondisi seperti ini akan selalu imbang naik turunnya. Yang kemarin berawal dari yang candle yang sebelumnya, hari sebelumnya. Kemudian bagaimana untuk hari ini ya? Kita kembali untuk mencoba membacakan, memberikan gambaran-gambaran ya. Mohon maaf ini terlebih khusus keluarga Wijaya Trading yang masih terkadang galau di dalam menentukan titik entry-nya, padahal sudah berulang kali kita sampaikan ada banyak trigger yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry-nya. Baik, kita masuk di time frame daily dulu. Perhatikan di time frame daily apa yang bisa kita ambil petunjuk di sana. Arah kecenderungan perhatikan secara struktur ya, kecil ini arahnya ke bawah. Jadi mulai ke bawah. Jadi di awal buyer sudah tertahan di sana di area level psikologi, kemudian mulai berubah warna. Kemudian 2 hari yang lalu kemarin sudah kita sampaikan ada harga atau candle yang ditutup di tengah, yang berarti dua-duanya punya kekuatan yang hampir sama, tetapi masih dominan oleh seller dan terbukti seller tetap dominan. Kemudian untuk hari ini kita melihat candle terakhir yang kemarin, ya, kita lihat ini volumenya cukup tebal, kemudian di atas ada penolakan, di bawah ada penolakan, yang penolakan di bawahnya ini hampir mendekati sama dengan bodinya. Artinya apa? Artinya tetap didominasi oleh seller. Jadi seller tetap dominan di sana. Ya, meskipun kemampuannya mulai berkurang. Meskipun kemampuannya mulai berkurang. Perhatikan sebelumnya dia turun sampai di wilayah 1805 ya, di candle sebelumnya. Kemudian yang kemarin ternyata dia turun, sempat turun sampai di area 1806. Jadi ada step yang lebih tinggi, ada kenaikan di sana. Dia tidak sempat turun sampai di bawahnya, bahkan ditutupnya pun di atas. Ini mengindikasikan bahwa seller sudah mulai berkurang, kekuatannya sudah mulai berkurang. Namun demikian masih punya daya di sana. Jadi masih punya dominan di sana.
Ya, jadi fokus kita hari ini bagaimana? Fokus kita hari ini tetap kita ke seller, tetap kita ke sell, namun tetap kita waspadai penolakan buyer yang ada. Ya, kita nanti lihat triggernya di sana. Yang terpenting kita gambaran utamanya ketemu. Tidak ada yang terlalu signifikan di sana, ya, karena sekali lagi market juga masih berada di tengah. Oke, kita lebih detail nanti melihat di time frame H1 ya. Kita nanti detail triggernya kita melihat di H1. Oke, saya coba untuk berikan gambarannya untuk H1. Nah, di H1 ada kalanya kita membuat yang polosan, tidak ada pembatas harian, sehingga kita lebih detail melihat visualnya. Ya, kalau kita lihat, perhatikan di sana ada arah yang menuju ke bawah. Nah, ini arah kecenderungan seperti ini. Kemudian yang di bawah pun arahnya juga ke atas. Ada tekanan ke atas, kemudian yang di bawah, yang di atas arah kecenderungan masih masih cukup kuat di sana. Dari sini kita nanti bisa melihat apakah lebih kuat turun atau naik. Apakah dia nanti breakout ke bawah atau ke atas. Yang terpenting kita lihat dua-duanya ada kecenderungan sama-sama eh, lebih menuju ke atas dan ke bawah. Yang di bawah ini kecenderungannya turun kuat sekali. Yang di atas sorry, kecenderungannya turun kuat sekali. Sementara yang di bawah ini juga arahnya ke atas. Ya, dua-duanya menuju satu titik yang lebih kecil. Nah, dari sini kita bisa nanti mengambil peluang mana yang nanti breakout duluan. Kita bisa manfaatkan untuk entry. Apakah nanti breakout di atas atau breakout di bawah. Nah, kalau misalkan breakout di bawah, ya tentu kita nanti melihat, ya kalau breakoutnya di bawah, nanti kita lihat adakah benturan yang ada di sana. Adakah nanti level psikologi yang bisa dijadikan sebagai area uji. Nah, di sini adalah level psikologinya. Ini sebagai wilayah level psikologi supportnya. Ya, kalau teman-teman bingung ya tinggal klik aja di sana. Ya, di 1808.64 ini harus diuji dulu. Kemudian nanti kalau breakout lagi kita uji dengan level psikologi berikutnya yang terdekat. Ya, jangan terlalu jauh dulu. Nanti kalau terus di breakout artinya seller betul-betul semakin semakin kuat di sana. Ya, maka kita nanti lihat di level berikutnya atau di penolakan-penolakan berikutnya di sana. Nah, seperti ini. Kita bisa tarik, bisa klik untuk harganya. Kalau sudah break di sana, maka tentu ini mengindikasikan seller sudah cenderung satu arah. Ya, sekarang bagaimana potensi atau probabilitas ketika nanti tidak breakout? Ya, kalau tidak breakout berarti bisa saja seperti ini kemudian mantul atau di wilayah ini, ya, di wilayah di sini memantul. Kalau memantul tidak breakout berarti ya begini. Dan untuk lebih kuat, apakah nanti kuat naik? Tentu harus diuji di level psikologi yang terdekat di sana. Kemudian di berikutnya juga ada di sana, ada level psikologi berikutnya. Nah, secara bertahap untuk mengetahui potensi dan peluang yang ada. Ya, dengan kita melihat level-level psikologi yang lebih dekat, tentu ada peluang nanti untuk entry. Ketika dia breakout, maka ada peluang untuk kita entry buy. Ketika tidak breakout dan mulai eh, ditolak misalkan, mulai muncul sellernya, struktur candle merah mulai terbentuk, maka fokus lagi ke sell lagi. Nah, ini bisa nanti teman-teman bisa juga
klik harga di sana ya, ada 1816, kemudian di atasnya juga kita bisa klik di sana 1819 dan seterusnya. Sekali lagi, untuk menentukan titik entry pastikan ada trigger yang sudah jelas. Ya, sampai saat ini masih datar, masih belum ada tanda-tanda kecenderungan, sehingga lebih baik kita menunggu yang lebih valid, yang memberikan petunjuk indikasi yang lebih jelas dulu. Jangan berspekulasi dengan kondisi yang tidak jelas. Misalkan dia breakout kecil pun tidak masalah. Artinya sudah kuat dia turun di level psikologi, ya kita bisa ambil posisi sell di sana. Contoh misalkan, ya tentu ini bukan satu candle, bisa nanti bercandle-candle atau beberapa candle yang mulai berjajar. Kalau dia mulai akan turun, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda seller akan mulai berjajar di sana, atau eh, tekanan buyer sangat kecil, sehingga lebih enak kita mengambil peluangnya di sana. Ya, termasuk kalau mau naik pun selalu ada petunjuknya. Saat ini tidak ada petunjuk untuk naik karena didominasi oleh merah. Meskipun sebelumnya warna hijau, tapi ini masih datar, masih belum ada yang dominan di sana. Sehingga betul-betul harus kita tunggu sampai ada yang lebih kuat. Baik itu nanti ke bawah maupun ke atasnya. Kalau melihat tadi dari story di D1, maka dominannya masih seller ya, dengan tetap memperhatikan tadi ada penolakan buyer. Yang pasti ada tekanan nanti akan diberikan oleh buyer ya. Namun demikian, sekali lagi kita lihat runningnya, lihat strukturnya nanti bagaimana, pasti ketemu di sana. Ya, kondisi seperti ini yang kemarin kita tidak bisa tarik retracement karena betul-betul posisinya berada di tengah, diimbang ya, hampir sama. Sehingga kita tidak bisa tarik area retracement seperti ini. Yang kita lihat, yang kita amati dan kita perhatikan adalah level-level psikologi saja, di mana di situ banyak penolakan dan nanti ketika mulai breakout, ketika arahnya mulai jelas, arah itu dari visual, dari pandangan kita kelihatan. Kalau mau naik, eh, warna hijau akan mulai berjajar. Kalau mau turun tentu seller warna merah ini tentu mulai berjajar, dan nah perhatikan sebagai area ujinya adalah level pentingnya. Ya, ini yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk nanti kita cari entry titik triggernya ya, baru kita entry di sana. Ya, kondisi pasar yang kemarin memang cukup kecil sekali dan sulit untuk kita membaca secara detail arah kecenderungan yang lebih dominan. Ya, karena betul-betul masih berada di ring ini. Sudah kita sampaikan yang kemarin maupun tadi malam di kelas, ya ketika market masih berada di ring ini, dia akan selalu naik turun dan masih belum akan keluar. Baru setelah nanti ada kekuatan yang muncul di sana yang mendominasi baik itu seller maupun buyer, baru nanti mulai akan tampak di sana. Ini pun masih diuji di area naik turunnya ini. Ya, sampai saat ini masih kondisinya masih di tengah, masih bahasanya adalah side base, masih datar, sehingga tetap hati-hati untuk nanti untuk entry-nya, hati-hati, cepat exit ya ketika nanti sudah profit ya, karena memang betul-betul pasarnya masih datar. Yang pasar begini itu membahayakan, nanti bisa bisa meledak dengan kuat sekali. Kemana arahnya yang utama nanti ya, kemana arah utama, karena ini kecenderungannya belum ketemu ya, kita nanti lihat yang terdekat dari runningnya, bagaimana nanti tahapan-tahapannya, arah kecenderungannya kemana, disitulah kita ikuti ya. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berspekulasi karena posisinya persis betul-betul masih di tengah, sehingga belum ketemu arah kecenderungan secara umum baik naik maupun turunnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa menentukan sendiri dari struktur yang ada, dari arah kecenderungan yang ada, kemudian candle terakhir yang sebelum running itu menjadi
informasi penting yang bisa kita ambil nanti ya ketika mau mengambil triggernya, ketika menentukan triggernya. Karena di candle terakhir sebelum running itu eh, ada kalanya berdampak besar sehingga kita langsung bisa ketemu di sana. Tapi kalau dampaknya terlalu kecil ya kita menunggu lagi sampai benar-benar ada petunjuk di sana. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti lebih jelas kita bahas di kelas lagi. Nanti malam ada news berdampak jam 19 sampai jam 21 kalau tidak salah. Ya sekalian nanti kita review bagaimana menghadapi atau memanfaatkan peluang ketika ada jadwal news dan jelang-jelang itu kita nanti bisa manfaatkan untuk entry dulu. Oke, eh, selamat pagi dan semoga kita bisa profit konsisten.